Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia teman-teman, ibu dan bapak guru semua. Pada kali ini saya ingin berbagi dan mencoba ingin membuat silabus tentang kesenian Sisingaan yang merupakan materi atau pelajaran mulok khususnya di Kabupaten Subang yang insya Allah pada tahun ajaran 2023-2024 ini akan dilaksanakan pada tingkat kelas 4. Adapun yang menjadi dasar menyusun silabus pada kesempatan ini yang saya peroleh yaitu adalah bahan ajar yang saya peroleh dari Dinas Kabupaten Subang. Adapun bahan ajarnya seperti ini, bertemakan kesenian Sisingaan kelas 4 sekolah dasar. Isinya kalau kita lihat di sini sudah terdapat adanya kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk kelas 4 ya. Ini mirip dengan kurikulum 2013 ya. Cuman dikombinasi dengan kurikulum merdeka di dalamnya. Adapun kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilannya sudah dimuat di sini ya. Ada KI dan KD-nya sudah dipaparkan pada bahan ajar ini. Ya. Untuk aspek pengetahuannya yaitu ada satu, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. Kompetensi dasarnya kita lihat ini ada 8 KD ya, dari KD 1 sampai dengan KD 8. Untuk aspek pengetahuannya dan aspek keterampilannya juga terdapat 8 kompetensi dasarnya. Sudah terjabar di bahan ajar ini. Kemudian ada peta kompetensinya tentang kesenian Sisingaan ini. Isinya dalamnya terdapat 4 bab ya. Bab pertama adalah sejarah Sisingaan, bab kedua adalah gerak dasar tari dan musik Sisingaan, bab ketiga tentang pola lantai Sisingaan, dan bab keempat, bab terakhir adalah perkembangan kesenian Sisingaan. Untuk setiap babnya ini sudah ada paparannya, termasuk di dalamnya ada tujuan pembelajaran dari bab 1 tentang sejarah Sisingaan. Di sini TP-nya terdapat 3 komponen ya, menemukan informasi, membuat peta konsep, menunjukkan konsep. Tinggal ibu nanti ini TP ini masuk ke aspek pengetahuan yang mana dan keterampilannya yang mana. Di sini juga ada karakter yang dikembangkan, ini dari KI-nya ya. Ini ada berkebinekaan global ya, ada bernalar kritis, ada mandiri. Nah ini sudah dikombinasi dengan kurikulum merdeka, saya lihat di sini kalau diamati ya. Kemudian di sini ada kegiatan pembelajarannya berupa pengamatan terhadap teks cerita ya. Ada lagi kegiatannya apa lagi? Perenungan, ada kegiatan individu ya. Ada juga kegiatan kelompok.
Terus ada evaluasi di sini ya, uji kompetensinya. Ya, lalu bagaimana kita membuat silabusnya? Dari bahan ajar ini kita coba membuat silabusnya ya. Sementara saya mau mencoba dengan silabus kurikulum 2013 digabung dengan Kumer, kurikulum merdekanya, di mana di sini ada silabus ya, kemudian ada identitas silabusnya. Biasanya itu tertera nama satuan pendidikan, kelasnya kelas berapa, semester berapa, mata pelajarannya apa, kalau tema subtemanya apa gitu. Kemudian ada di sini namanya matriks berupa tabel-tabel di sini. Ini saya pergunakan yang pertama kolom nomor, kolom kedua kompetensi inti, kolom ketiga kompetensi dasar, kolom keempat tujuan pembelajaran, kolom kelima kegiatan pembelajaran, kolom selanjutnya materi, penilaian, alokasi, waktu, dan sumber. Mungkin ada berbagai format tentang tabel ini. Biasanya ada juga indikator ya. Nah, indikator ini bisa saja kita ambil dari tujuan pembelajaran yang kita ambil dari bahan ajar maupun dari hasil pengembangan kita sendiri. Kita coba masukkan untuk kompetensi intinya. Kita lihat dari sini kompetensi intinya yang diambil itu adalah, saya ambil ini untuk yang aspek pengetahuannya ya. Aspek pengetahuannya di sini biasanya kalau di kurikulum 2013 kalau pengetahuan diawali dengan angka 3. Di sini kita blok, kemudian di copy ya, masukkan ke kolom ini ya. Untuk kompetensi intinya. Kemudian KD-nya kita ambil juga dari sini satu persatu, mulai dari 31, 32 ya. 32 sampai dengan yang terakhir ya 38. Kita masukkan ke sini per baris ya. Ini untuk mempermudah nanti dalam pengembangan di dalam kolom-kolom berikutnya. Itu untuk pengisian kompetensi dasarnya. Seperti halnya inisialnya itu 31, mengenal latar belakang sejarah kesenian Sisingaan. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya atau indikatornya bisa diambil dari teks ini untuk bab yang pertama. Tadi kan di KD1 itu kan mengenal latar belakang sejarah kesenian. Maka kita padukan dengan konteks di sini. Tujuan pembelajarannya yaitu menemukan informasi penting dari media yang dibaca. Nah, ini kita masukkan saja ke tujuan pembelajaran di sini. Untuk aspek pengetahuannya kita ambil satu itu, atau kita bisa tambahkan untuk pengembangan di sini ada juga 32-nya mengenal konsep, fungsi, dan manfaat kesenian Sisingaan. Untuk tujuan pembelajarannya bisa saja siswa dapat menyebutkan manfaat kesenian ya, karena di KD-nya itu yang ditanyakan adalah mengenal konsep, fungsi, dan manfaatnya. Jadi contohnya misalkan menyebutkan manfaat kesenian itu sendiri. Kegiatan pembelajarannya apa, kita ambil dari bahan ajar, ada apa saja sih kegiatan pembelajarannya ya. Ya, kegiatan pelajarannya itu berupa pengamatan. Ya, di sini amatilah cerita berikut, berarti ada kegiatan pengamatan. Dalam hal ini kegiatannya mengamati teks cerita ya. Untuk KD yang 31 dan 32 ini terfokus pada teks cerita ya tentang Sisingaan. Terus apalagi kegiatan menggali informasi ya melalui media massa internet. Kemudian ada lagi kegiatan diskusi kelompok ya, itu. Jadi dilihat dari
kegiatan dari bahan ajar yang akan Ibu Bapak gunakan ya. Nah, kalau menurut format ini ya seperti ini, bisa saja Ibu Bapak guru kembangkan sendiri ya kegiatannya. Kemudian untuk materinya adalah di sini dari bab 1 ini kita ambil, kalau kita simpulkan ini tentang materinya tentang sejarah itu sendiri, sejarah kesenian Sisingaan itu sendiri. Makanya materinya di sini diisikan tentang sejarah kesenian Sisingaan. Lalu kemudian untuk mengisi penilaian. Nah, di sini untuk penilaian tentunya ada penilaian sikap ya. Ada penilaian diri ya, ada jurnal, ada juga penilaian terhadap pengetahuan ya. Karena di sini yang baru dibahas adalah tentang aspek pengetahuan. Biasanya untuk aspek pengetahuan itu penilaiannya dilakukan dengan secara tes tertulis ya. Kemudian gimana alokasi waktu? Nah, Ibu Bapak untuk penetapan alokasi waktu ini lihat berapa banyak kegiatannya ya. Kemudian kira-kira ini bisa dibahas atau disampaikan kepada peserta didik dalam waktu berapa JP, nah, seperti itu. Dalam berapa pertemuan atau dalam berapa JP. Nah, di sini nanti Ibu tinggal tetapkan, misalkan cukup dengan 4 JP untuk aspek pengetahuan. Kemudian sumbernya dari mana? Ya, tadi itu karena ini Muluk Sisingaan ini belum banyak referensi ya. Ini saya baru cantumkan untuk sumbernya itu sendiri adalah dari bahan ajar yang sudah dibuat oleh Dinas Kabupaten. Kemudian sumber ajarnya bisa saja dari media massa atau internet, atau dari kita sendiri membuat LKPD-nya. Ya, itu untuk aspek pengetahuannya. Nah, untuk aspek keterampilannya tentunya kita harus ambil dari KD 41 yang tercantum di sini di bahan ajar, yaitu yang 41 menceritakan latar belakang sejarah dan menunjukkan konsep ya, fungsi dan manfaat. Nah, itu yang dapat kita ambil dari bab 1 ini, kedua hal ini ya. Nah, tentunya akan berbeda aspek pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, jadi untuk mengisi tujuan pembelajarannya itu sendiri akan berbeda dengan tujuan pembelajaran pada aspek pengetahuan gitu ya. Ini lebih condong kepada kinerja atau karya peserta didik dalam pembelajaran. Seperti halnya di sini dibuatkan membuat peta konsep ya. Kemudian menunjukkan konsep, fungsi dan manfaat. Kemudian untuk kegiatan belajarnya, untuk aspek keterampilannya saya masukkan di sini. Tadi kan ada mengamati teksnya, kemudian menggambarkannya dari hasil pengamatan itu, terus membuat gambar. Diharapkan peserta didik bisa membuat gambar peta konsep. Dan ada lagi kegiatan diskusi kelompok, juga ada hasil diskusi dipresentasikan, itu kegiatan. Materinya ya tentang sejarah kesenian Sisingaan itu sendiri. Penilaiannya ya dilihat dari apakah ada nggak di aspek sikapnya. Kemudian aspek sikapnya ini bisa dimasukkan nih ke berkebinekaan, bernalar kritis, mandiri. Itu untuk aspek keterampilannya. Nanti untuk aspek pengetahuannya bisa berupa tes praktek ya, kepada peserta didik. Alokasi waktunya berapa? Kira-kira menghabiskan waktu berapa pertemuan atau berapa JP dicantumkan di sini. Kemudian bahan ajarnya dari mana saja. Nah, itu nanti dimasukkan ke kolom sumber bahan ajar.
Mungkin itu ibu bapak yang bisa saya share dan bagikan tentang bagaimana membuat silabus Mulok Sisingan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga hal ini bisa bermanfaat bagi ibu bapak guru semua. Saran dan kritik senantiasa dinantikan untuk perkembangan dan koreksi saya ke depan. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.